Di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di EasyCash teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman hanya dengan KTP, kemudian nanti akan langsung cair. Tidak perlu waktu yang lama ya, maksimal 10 menit sudah masuk ke rekening teman-teman. Nah, sebagai informasi bahwa EasyCash ini adalah pinjaman online yang resmi OJK. Jadi terdaftar di OJK yang harusnya dia mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK yang harusnya tidak merugikan para penggunanya teman-teman ya. Oke, di sini ini adalah tampilan utama dari isi cash teman-teman ya, yang di layar handphone. Di sini dituliskan bahwa pinjaman itu maksimum sampai dengan 50 juta teman-teman ya. Kemudian suku bunganya 0,4% dan jangka waktu pembayarannya itu bisa antara 3 sampai 6 bulan teman-teman ya. Nah, kita praktekkan saja ya, kita cek saja apakah betul yang ditawarkan ini sesuai ya, apakah benar 50 juta atau yang lain kita cek ya. Oke, langsung saja kita klik yang cek limit, ini kita klik. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk foto KTP ya, teman-teman silahkan difoto KTP-nya, pastikan persisi, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak terpotong, dan juga tidak buram teman-teman ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan diminta isi data diri ya, seperti nama sesuai KTP, kemudian NIK, kemudian juga nama ibu kandung, ini sesuai yang di kartu keluarga. Kemudian klik yang next step. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah ya teman-teman ya. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan juga privasi dari data-data kita teman-teman ya, agar tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Pastikan teman-teman tidak memakai topi, kemudian tidak memakai kacamata, kemudian tidak boleh redup ya, harus terang. Kemudian juga nanti posisi kameranya itu harus vertikal, tepat di wajah kita, di depan wajah kita teman-teman ya. Kalau semua sudah siap, langsung klik start saja, kemudian lakukan proses verifikasi wajahnya. Nah, selanjutnya teman-teman pun akan diminta untuk menginput. Kemudian teman-teman pun akan diminta untuk mengisi data bank. Silakan nama yang tertera siapa, kemudian banknya apa, dan juga nanti nomor rekeningnya berapa ya teman-teman ya. Nah, bank untuk yang dipakai untuk menerima itu teman-teman bisa pakai bank-bank besar ya, seperti Mandiri, BCA, BRI, dan lain-lain ya. Kemudian juga ada bank-bank yang online itu yang seperti Sibank, Neobank, Bank Jago itu juga bisa. Bahkan GoPay pun bisa ya teman-teman ya, dipakai untuk mencairkan dana dari isi cash ini. Nah, teman-teman setelah diisi silahkan langsung saja klik next step. Nah, kemudian teman-teman silahkan isi ya kota, kemudian alamatnya, kemudian pendidikan, dan juga status perkawinan silahkan isi. Selanjutnya adalah untuk kontak emergensi ya. Nah, ini teman-teman juga isikan. Di sini diminta untuk mengisi dua teman-teman ya, silahkan dipilih. Misalkan yang atas adalah pasangan, kemudian yang di bawah adalah anggota keluarga ya, ataupun saudara, silahkan dipilih dua ya, nama dan juga kontaknya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman klik next step. Selanjutnya adalah informasi pekerjaan, teman-teman silahkan isi ya, kerja sebagai apa, kemudian kapan, periodenya kerjanya, kemudian gajinya ya, gajinya itu setiap tanggal berapa. Ini penting teman-teman ya, agar teman-teman nanti tidak telat dalam melakukan angsuran ya. Kemudian juga berapa gaji per bulannya, dan juga apakah punya pinjaman di tempat lain, teman-teman silahkan isi ya. Kemudian juga kegunaannya untuk apa ya teman-teman silahkan isi, misalkan untuk model usaha ataupun untuk apa silahkan diisi sesuai aja teman-teman ya. Kemudian juga kota tempat pekerja di mana ya, silahkan isi. Nah, selanjutnya teman-teman pun akan diminta untuk mencantumkan nomor handphone kantor, tapi ini sifatnya opsional ya, boleh ya boleh tidak. Kemudian upload juga ID dari perusahaan kalau teman-teman punya ID card ya, tapi ini juga opsional, bisa dikosongkan teman-teman ya. Kemudian klik next step. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk menunggu ya, biasanya waktunya itu kurang dari 3 menit teman-teman ya. Bahkan ada yang 1 menit pun sudah beres ya, sudah disetujui. Nah, ini adalah contoh yang sudah disetujui ya. Ternyata limit yang disetujui di sini adalah 11 juta teman-teman ya, tidak sesuai yang di awal 50 juta, tapi memang sudah besar ya. Karena tanpa jaminan teman-teman ya, hanya cukup dengan KTP bisa dapat pinjaman 11 juta. Kemudian di bawah itu ada keterangan dibayarkan setiap 30 hari atau dicicil setiap 1 bulan sekali ya. Periodenya itu antara 3, 6, dan juga 9 bulan. Kemudian di situ ada info diskon juga ya. Diskon lagi, kalau saat ini lagi ada diskon
bunganya itu yang harusnya 0,4% per bulan menjadi 0,2% per bulan. Oke, kemudian kalau teman-teman sudah cocok bisa langsung saja klik ajukan sekarang. Nah, kemudian di sini contohnya ini diajukan 600.000 aja teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada tulisan kecil teman-teman ya, silahkan baca jangan sampai kelewat. Contohnya ini pinjam 600.000, biaya layanannya itu 60.000, yang cair hanya 540.000. Artinya ada biaya layanan 10% teman-teman ya, yang menurut saya sih tidak kecil tapi juga mungkin tidak besar ya. Silakan teman-teman komen ya, ini besar atau kecil sih 10% ini ya. Intinya teman-teman silahkan pertimbangkan lagi ya untuk mengambil pinjaman di sini. Pastikan sudah dipikirkan matang-matang, jangan sampai yang kita lakukan sekarang ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok teman-teman ya. Oke, kalau semuanya sudah cocok, masih berminat, silahkan klik saja lanjut. Nah, kemudian di sini juga ada ya rincian bayarnya kapan. Ini contohnya 3 bulan ya, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga rinciannya berapa, jatuh tempo tanggal berapa ada di sini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman diminta untuk mengisi kode verifikasi yang dikirim ke nomor handphone yang tadi kita isi. Oke, silahkan masukkan ya 6 digit, kemudian klik OK. Kemudian teman-teman tinggal menunggu uangnya akan cair ke rekening. Biasanya tidak sampai 10 menit atau maksimal 10 menit langsung masuk ke rekening yang tadi kita input. Oke, jadi seperti itu ya terkait cara mengajukan pinjaman di EasyCash.